Izin pamit, acara pernikahan sudah mulai dekat. Saat ini Stella berada di kantor Saka. Tadi pria itu memintanya untuk mampir sebentar karena ingin menemani dia sebentar. Bahkan Stella tidak tahu alasan eksplisit Saka meminta dia untuk menunggu sampai pria itu selesai meeting. Lihatlah, sekarang dia sudah mulai bosan dengan keadaan kantor mewah ini. Hanya duduk diam melihat TV. Tok-tok, terdengar suara ketukan pintu. Saat menoleh ke samping, Stella mengira yang datang adalah Saka. Tapi ternyata Luna. "Nona, maaf saya lama," ucapnya sambil menunduk. "Tidak apa Luna, kemarilah. Aku sangat bosan." Luna baru saja diminta untuk mengantar makanan pada Mary, ibu Stella. Dan nanti sore, dia akan mengunjunginya bersama Saka. Gadis itu melangkahkan kakinya untuk mendekat. Dia menghampiri Stella dan berdiri di samping wanita itu. Dia memang terlihat sangat bosan karena mengganti channel televisi berkali-kali. "Apa meetingnya masih lama? Aku sudah sangat lapar." "Saya tidak tahu Nona." Stella menarik nafasnya dan kasar. Ternyata menunggu sesuatu itu memang sangat membosankan. "Nona," panggil Luna dan langsung mendapatkan respon dari Stella. "Ya, kenapa?" Luna terdiam sebentar. Dia bingung harus bagaimana untuk mengatakan niatnya. Tapi sungguh dia tidak tega mengatakan ini, karena dia sudah sangat nyaman bekerja dengan Stella. Wanita ini sangat baik. Dia tidak pernah merasa sombong meski memiliki calon suami sehebat Saka. "Hei, kau butuh sesuatu?" Luna tersentak kaget saat dia merasakan sebuah sentuhan di lengannya. Dan saat menoleh ke samping, dia mendapati Stella yang melakukan hal itu. Bukan itu Nona," ucapnya dengan cepat sambil menggelengkan kepala. Lalu Luna menarik nafasnya dengan pelan. Tidak terasa sudah 1 bulan berlalu. Dan ini saatnya dia berpamitan pada Stella. "Saya mau berhenti bekerja, Nona." "Hah? Kenapa?" tanya Stella terkejut dengan ucapan gadis itu. Dia langsung merubah posisi duduknya menjadi menatap ke arah Luna. Melihat ekspresi Stella yang syok, Luna malah tertawa kecil. "Nona, Stella ini memang sangat lucu ya. Pantas saja Tuan Paman Saka tergila-gila padanya." "Gaji yang diberikan Saka kurang ya? Akan kuminta dia menaikkan gajimu nanti." "Bukan Nona, bukan," jawab Luna, "karena bukan itu alasan utamanya. Lagi pula, gaji yang diberikan sudah jauh lebih dari cukup. Bahkan tadi malam, ketika sebuah transferan masuk, dia benar-benar terkejut." "Lalu kenapa?" "Sial." Luna bahkan tidak tega melihat wajah Stella yang sudah terlihat sedih. Tapi dia harus melakukannya karena ayah sangat membutuhkan kehadiran Luna. "Ayah memintaku untuk membantunya di kantor. Dia memiliki riwayat jantung dan sekarang kesehatannya semakin menurun." Mendengar penjelasan itu, Stella justru semakin merasa sedih. Dia menatap wajah Luna yang terlihat begitu tegar. "Aku turut bersedih dengan keadaan ayahmu, Luna." "Terima kasih, Nona." Lagi pula, ini juga karena permintaan Brans yang menyuruhnya untuk bekerja selama 1 bulan dan demi menghindari pria itu. Karena sejak kejadian beberapa hari lalu, Luna berusaha menjauh dari Brans. Dia tidak ingin pria itu melihatnya atau bahkan berbicara dengannya. Lagi pula, kejadian sewaktu di hotel terjadi karena Luna tidak mau Brans memberitahu ayah tentang kebohongannya. Pria itu memang brengsek, selalu saja bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, dia sama brengseknya dengan Saka. Hanya saja, Saka menunjukkan dengan terang-terangan. Sedangkan pria itu menyembunyikan kebrengsekan dengan wajah menyebalkannya itu. "Sepertinya kau sangat menyayangi ayahmu, Luna." Mendengar ucapan Stella, gadis itu tertawa kecil. Dia juga baru sadar dalam beberapa hari belakangan saat supir mengatakan jika jantung ayah kerap kambuh dan itu membuat Luna takut. Awalnya hubungan Luna dengan ayah tidak sebaik itu. Mereka kerap bertengkar karena hal-hal sepele. Tapi saat melihat hubungan Saka dan ayahnya yang sangat memburuk, membuat dia sadar tidak ingin berada dalam kondisi seperti itu. Sekarang yang dia miliki hanyalah ayah, karena ibunya sudah meninggal 5 tahun lalu. Dan itu adalah penyebab renggangnya hubungan mereka. Jadi tidak salah kan? Sekarang dia berbaikan dengan ayah. Karena Luna tahu, tidak seorang pun tahu usia seseorang. "Nanti akan kubantu bicara dengan Saka ya," ucap Stella pada akhirnya. Dia memang merasa berat melakukan hal itu, tapi sungguh, melihat Luna seperti ini, dia justru merasa senang. Tidak semua orang memiliki rasa tanggung jawab yang besar. "Terima kasih Nona," ucapnya. "Semoga kelak kita bisa bertemu kembali." Krek. Obrolan mereka terhenti ketika mendengar pintu dibuka. Keduanya menoleh ke belakang dan mendapati Saka di sana. Stella langsung berdiri. Dia menyambut calon suaminya itu yang baru saja selesai rapat. Menyadari siapa yang menyambutnya, Saka terlihat senang, meski tidak ada senyum yang terlihat di wajahnya. "Apa kamu menunggu lama?" Stella menganggukkan kepalanya dengan bibir yang mengerut ke depan. Dan sungguh hal itu justru membuat Saka merasa gemas. "Berhenti bersikap seperti itu, Stella. Di dalam ada kamar. Jangan sampai aku menghabisimu di sana, sweetheart," ucap Saka yang terdengar seperti bisikan. Mendengar ucapan itu, Stella justru tawa kecil. Entah kenapa, akhir-akhir ini dia sangat suka menggoda Saka. Tiba-tiba Saka mencium pipinya lalu pergi menuju kursi kebesaran.
Dia meletakkan file di atas meja, dia menatap ke arah Stella. Setelah ini, kita akan makan siang lalu menemui ibumu. Stella menatap Luna. Dia tahu gadis itu sulit mengatakan tujuannya pada Saka. Namun dia menganggukkan kepala ketika Luna juga memandangnya. Seolah mengatakan, bicaralah. Luna menggerakkan kepala, lalu menarik nafas dengan panjang. Dia harus memberitahu hal ini sebelum Brands masuk ke dalam ruangan. Gadis itu sudah bersumpah tidak akan mau bertemu dengannya lagi. Brands adalah paman Rhys, pria yang sangat dia benci. Tuan, panggil Luna sambil mendekati pria itu. Hanya deheman yang terdengar, karena dia tampak sibuk dengan pekerjaannya, menandatangani beberapa berkas yang sudah menumpuk. Saya ingin pamit. Seketika gerakan menoreh pena di atas kertas terhenti. Saka terdiam sebentar, hendak mencerna ucapan gadis itu. Dia mendongak, memandang ke arah Luna yang sejak tadi menunduk. Benar, telinganya tidak salah dengar. Apa maksudmu? Luna meremas jari-jarinya, mendengar suara Saka yang begitu rendah intonasi, sampai membuat jantungnya berdebar tidak karuan. Tentu saja takut. Bagaimana jika Saka marah, lalu menendangnya keluar? Itu sangat memalukan, kan? Saya ingin berhenti, Tuan. Ucapnya yang masih tidak ingin menatap wajah Saka. Meski brengsek, tapi pria itu tetap menyeramkan jika dalam mode serius. Tidak semudah itu, Luna. Beri saya alasan. Tidak mungkin dia melepaskan Luna semudah itu. Karena Stella kerap kali mengatakan jika dia menyukai Luna. Jadi semua hal yang disukai oleh calon istrinya itu akan dia pertahankan. Sedangkan Stella yang duduk di sofa sudah menatapnya dengan cemas. Tapi tidak masalah, dia akan membantunya nanti. Kesehatan ayah saya menurun, jadi saya harus membantunya di perusahaan, Tuan. Mendengar hal itu, Saka meletakkan penanya di atas meja. Dia memandang Luna dengan seksama. Bukan karena Brands. Luna mulai panik. Kenapa Saka menyebut nama pria itu dengan tiba-tiba? Sial, dia sangat benci mendengarnya. Brands? Tanya Stella yang ikut penasaran. Bahkan kini dia sudah berdiri dan mendekati Saka. Bukan, Tuan, bukan. Jawab Luna dengan cepat. Dia terlihat panik dan benar-benar takut. Meski sebenarnya itu salah satu alasan Luna berhenti. Kau sungguh? Iya, Tuan. Jawab Luna dengan cepat. Dia merasa khawatir karena merasa Brands akan masuk ke dalam ruangan ini. Kapan kau akan berhenti? Hari ini, Tuan. Saka merutkan keningnya. Dia merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Namun dia harus minta pendapat Stella lebih dulu. Pria itu mengulurkan tangan, meminta Stella untuk duduk di sisi kursi, lalu merangkul pinggul rampingnya. Bagaimana menurutmu, sweetheart? Tanya pria itu sambil menyapu ujung hidungnya di lengan Stella. Berat memang, tapi melihat Luna yang sepertinya sangat berharap banyak membuat dia tampak sulit untuk menolak. Tidak apa, mungkin Luna ingin membangun hubungan yang lebih baik dengan ayahnya. Saka mengangguk paham. Dia masih setia merangkul pinggul Stella, lalu menatap Luna yang serius menunduk. Dalam hati, gadis itu menggumam. Semoga dia tidak bertemu dengan Brands di sini, karena sudah dengan susah payah menghindari dia. Kamu tidak masalah? Stella menggelengkan kepala. Dia akan baik-baik saja. Baiklah, jika itu keputusanmu, ucap Saka pada akhirnya. Kalau begitu, saya permisi pulang, Tuan Pemasakan dan Luna. Stella tertawa kecil. Panggilan Luna untuk Saka memang terdengar sangat lucu. Bersamaan dengan hal itu, Luna meletakkan kunci mobil di atas meja. Hati-hati, Luna. Gadis itu menganggukkan kepala. Dia tersenyum kecil lalu segera pergi dari sana, meninggalkan Stella dan juga Saka yang masih memperhatikan dia hingga menghilang di balik pintu. Saka menoleh ke samping. Dia memandang Stella yang tampak sedih. Kenapa setuju dia pergi jika kamu bersedih? Tanya pria itu sambil mengusap pipi Stella dengan lembut dan masih duduk di pangkuannya. Aku tidak sedih, hanya merasa kesepian saja. Akan kuminta Brands untuk mencari penjaga yang baru, ucap pria itu lalu mengusap perut Stella. Entahlah, dia merasa menginginkan sesuatu yang lebih. Tidak perlu, aku akan lebih banyak menemani ibu nanti. Harus tetap ada yang menjagamu, karena setelah menikah, kita akan tinggal di mansion bersama ibu juga. Benarkah? Tanya Stella dan mendapat anggukan kepala dari Saka sebagai jawabannya. Dia senang mendengar ini, setidaknya nanti dia tidak terlalu kesepian saat Saka ke kantor atau mungkin keluar kota. Klik, suara pintu terbuka, menghentikan percakapan mereka dan ternyata ada Brands yang berdiri di sana. Pria itu datang mendekat dan meletakkan sebuah map di atas meja. Ini rangkuman dari hasil rapat tadi. Setelah ingin berpindah, namun Saka menahannya dengan sebelah tangan. Telah minta dia untuk tetap duduk di sana, menemaninya. Sedangkan sebelah tangannya membuka file itu dan menatap sekilas lalu menganggukkan kepala. Carikan mengganti Luna, Brands. Mendengar hal itu, Brands mengerutkan keningnya. Dia menatap Saka, bergantian dengan kunci mobil yang berada di atas meja. Pengganti Luna? Tanya pria itu dengan berbagai pertanyaan di kepalanya. Iya, Luna berhenti dan carikan pengganti yang baru. Seketika Brands merasakan gemuruh di jantungnya, tapi dia tetap bersikap tenang.
Dia merogoh ponsel dari dalam saku jasnya, lalu mengetikkan pesan pada seseorang. Luna tidak memberitahumu? Tidak, jawab pria itu masih tetap bersikap seperti biasa. Padahal di dalam hatinya sudah ingin mengamuk. Bisa-bisanya Luna mengundurkan diri tanpa berkata apapun padanya. Bocah itu memang terlalu berani. Dia pikir dengan cara seperti ini bisa menghindar darinya. Brans tidak akan biarkan hal itu. Carikan segera sebelum hari pernikahan tiba. Baik, ucap Brans lalu dia keluar dari dalam ruangan. Sementara Stella tampak kebingungan karena tidak biasanya Brans bersikap aneh seperti sekarang. Dia kenapa? Tidak ada yang bisa mendebak isi kepala si brengsek itu, ucap Saka sambil mengedikkan pundaknya. Brengsek? Sama seperti kamu, brengsek. Mendengar pertanyaan polos itu, Saka mengurutkan keningnya. Dia menatap Stella dengan tajam, terlalu polos karena sangat berani mengatai di depan orangnya langsung. Kamu menyebutku brengsek? Iya. Stella, kalau kamu tidak brengsek, kamu tidak akan memaksaku di dalam sana. Tunjuknya ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Saka tampak tidak senang, namun detik kemudian dia malah tertawa kecil. Ya, itu akan menjadi pengingat untuknya. Tapi sekarang kamu mencintai si brengsek ini kan? Stella terkekeh, benar sekali. Dia mencintai pria brengsek itu. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.